Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Nugraha, NPM 184111066. Di sini saya akan menjelaskan materi studi kelayakan bisnis, yaitu analisa sumber daya manusia. Analisa SDM itu ada 6. Yang pertama, perencanaan SDM. Yang kedua, analisa pekerjaan. Yang ketiga, rekrutmen, seleksi dan orientasi. Yang keempat, kompensasi. Yang kelima, K3. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan kerja. Oke, saya akan menjelaskan apa itu perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah meramal atau memperkirakan kebutuhan sumber daya manusia dalam suatu bisnis atau perusahaan. Nah, proses perencanaan itu ada 3, yaitu 1, peramalan. Yang kedua, analisa suplai sumber daya manusia. Yang terakhir, yang ketiga, rekonsiliasi ketidakcocokan antara permintaan dengan aktivasi sumber daya manusia. Yang kedua yaitu analisa pekerjaan. Itu adalah isi pekerjaan yang tertulis atau job desk dari jabatan per divisi dan memiliki kualifikasi dan spesifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, rekrutmen. Rekrutmen adalah kegiatan mencari calon pekerja atau calon sumber daya manusia untuk memenuhi divisi yang dibutuhkan oleh perusahaan atau suatu bisnis. Kita bisa bekerja sama dengan lembaga, contohnya BLK atau Balai Latihan Kerja, atau instansi dinas pendidikan seperti dari sekolah atau universitas, dan juga di media massa kita bisa mencantumkan lowongan pekerjaan di koran dan baliho lainnya. Terus seleksi adalah usaha untuk menseleksi calon karyawan atau sumber daya manusia yang akan kita butuhkan sesuai dengan permintaan dan jumlah yang dibutuhkan oleh perusahaan, seperti seleksi berkas lamaran, terus seleksi interview, wawancara, dan tes psikotes dan medical check up dan lainnya. Terus ada orientasi, yaitu proses penyediaan tenaga kerja baru atau informasi terkait perusahaan agar karyawan merasa memiliki dan ikut peran penting dalam perusahaan. Seperti calon karyawan ini harus tahu latar belakang atau background perusahaan ini seperti apa dan posisi yang dia lamar untuk memiliki pekerjaan seperti apa. Yang keempat yaitu kompensasi. Kompensasi ini ada non finansial dan ada finansial. Yang non finansial ini adalah seperti hari cuti dan hari libur lainnya yang diberikan oleh perusahaan. Dan yang finansial ini seperti upah, gaji, bonus, insentif, uang lembur dan lainnya, yang semua ini wajib diberikan kepada karyawan. K3 atau keselamatan kerja ini juga sangat penting atau wajib diberikan kepada karyawan, karena karyawan akan merasa aman, nyaman di suatu perusahaan, seperti kita memberikan asuransi jiwa, asuransi kesehatan, keselamatan, dan asuransi hari tua. Dan yang terakhir ada PHK atau pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja ini bisa dari karyawan dan bisa dari perusahaan. Contohnya kalau dari perusahaan itu adalah karyawan mengalami pensiun atau mengalami kesalahan di suatu perusahaan sehingga menyebabkan karyawan dipecat atau diputus hubungan kerjanya oleh perusahaan. Dan jika itu pemutusan hubungan kerja dari karyawan atau pengunduran diri di suatu perusahaan, karyawan harus melakukan atau penulisan perjanjian surat pengunduran diri kepada perusahaan. Nah, surat pengunduran diri ini biasanya 1 bulan sebelum karyawan mengundurkan diri di suatu perusahaan. Oke, berikut Pak. Oke, itu tadi penjelasan studi kelayakan bisnis dengan materi analisa sumber daya manusia dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.